Selamat pagi, Sobat ICC. Bertemu kembali dengan saya Andri dalam program Devotion with ICC. Apa kabar semuanya? Saya harap kita semua dalam keadaan baik sehingga kita dapat merayakan Natal bersama dengan orang yang kita kasihi. Oke, pada kali ini kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang berjudul pulih. Setiap kita sebagai manusia tentunya tidak selalu kehidupan ini berjalan dengan lancar. Kita menemukan banyak kesulitan, banyak masalah dalam kehidupan kita. Entah yang kita alami sekarang selama masa pandemi, ataupun udah bertahun-tahun lamanya dari semenjak kita kecil bahkan remaja. Dan penderitaan yang kita alami bukan hanya terjadi pada saat momen itu, kesulitan itu terjadi. Bahkan kita alami bisa sampai saat ini. Beban yang kita tanggung begitu banyak, tanpa kita sadari itu begitu mempengaruhi kehidupan kita. Dan itu bisa terjadi di keluarga, di pertemanan, di pekerjaan kita, dimanapun kita berada. Masalah bisa datang kapanpun. Dan saya mau mengajak kita semua pada pagi hari ini untuk belajar dari kisah hidup Raja Daud. Kita sama-sama tahu bahwa Raja Daud adalah raja yang besar, raja yang dekat dengan Tuhan. Dan ketika kita mendengar nama Raja Daud, kita akan mengingat tentang kejayaan dia. Begitu hebat dan luar biasa. Tapi di sisi lain, Raja Daud memiliki kehidupan yang jarang dibahas. Kita mengetahui bagaimana Daud sebelum menjadi raja itu tinggal di rumah hanya mengembalakan kambing dan domba. Seperti itu pekerjaannya setiap hari. Dan di balik kesuksesannya menjadi raja yang besar, Daud mengalami banyak sekali pencobaan di dalam keluarganya. Menurut saya bisa bilang bahwa Daud ini adalah orang yang tidak diperhitungkan, tidak dianggap oleh ayahnya Isai dan juga oleh kakak-kakaknya. Ya, tidak ada yang menghiraukan dia. Terbukti ketika Nabi Samuel datang ke rumah Isai ke Bethlehem untuk mencari raja menggantikan Daud, di situ Daud tidak diajak, di situ Daud tidak diikut sertakan, ya. Dan mereka pasti keluarganya berpikir karena Daud adalah anak yang bungsu, dia tidak perlu diikut sertakan karena tidak punya tampang seperti raja. Dan di sisi lain, mereka kakak-kakaknya adalah prajurit yang gagah, kuat, tinggi, punya perawakan yang bagus. Bahkan Nabi Samuel pun terkecoh ketika bertemu dengan Eliab. Dikatakan di 1 Samuel 16 ayat yang ke-6, pada saat Nabi Samuel melihat Eliab, kakak sulungnya, dikatakan di situ sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Sedangkan Daud mungkin punya ukuran tubuh yang lebih kecil dibanding kakak-kakaknya. Dikatakan juga bahwa Daud kulitnya kemerah-merahan, matanya indah, palasnya erok. Mungkin lebih ke arah baby face kali ya. Dan berbeda dengan kakak-kakaknya yang maco dan jantan. Isai yang adalah ayahnya mempersiapkan seluruh isi keluarganya selain Daud. Kakak-kakaknya dijadikan kandidat untuk menjadi raja pengganti Saul. Pada saat itu Daud mungkin tahu, tapi dia tidak diikutsertakan, dia pasti merasa kecewa. Ketika Daud menggembalakan kambing dombanya di padang belantara, mungkin dia tahu bahwa di rumahnya sedang ada Nabi Samuel sedang mengurapi salah satu dari kakaknya untuk menjadi raja atas bangsa Israel. Di situ tidak disebutkan apa yang terjadi pada Daud, tapi saya yakin Daud sedih mengetahui kebenaran itu karena dia tidak diperlakukan dengan adil oleh ayahnya dan oleh kakak-kakaknya. Ya. Dan di ayat lain, untuk kita mengetahui gambaran kehidupan Daud sebelum dia menjadi raja, kita bisa baca dari 1 Samuel 17 ayat yang ke-28, yaitu kondisi ketika Daud dimarahi oleh kakaknya sebelum dia melawan Goliat. Di situ dikatakan, "Mengapa engkau datang? Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran." Saudara-saudara, Daud direndahkan oleh kakaknya. Di hadapan banyak orang, di hadapan banyak prajurit-prajurit yang lain. Dan juga dia difitnah di situ. Kakaknya mengatakan bahwa Daud memiliki hati yang jahat.
Padahal kita sama-sama tahu bahwa hati Daud itu rendah, hati Daud itu lemah lembut. Itu sebabnya dia diperkenan oleh Tuhan untuk menjadi raja atas Israel. Dan Tuhan tidak pernah salah memilih orang. Perlakuan yang dialami Daud bisa juga terjadi sama kita. Mungkin secara spesifik kita nggak persis mengalami apa yang seperti Daud alami. Tapi kurang lebih kita juga mengalami kesulitan-kesulitan dalam kehidupan kita yang sudah diperbuat oleh orang lain, entah itu keluarga kita maupun teman-teman kita. Tapi ayat 1 Petrus 5 ayat 9 mengkonfirmasi bahwa manusia di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ya, jadi artinya bahwa kita semua punya masalah, kita semua punya kesulitan, kita semua perlu melakukan perlawanan terhadap masalah-masalah kita. Bagaimana kita pernah diperlakukan dengan tidak adil, dengan tidak layak, dengan tidak semestinya, dan itu memberi luka di hati kita, merugikan kita bahkan sampai saat ini. Ya, tapi kita pada pagi hari ini mau belajar bagaimana dari Daud yang tetap mau taat, disuruh oleh Isai ayahnya untuk membawa bekal menghantarkan makanan ke kakak-kakaknya di medan perang ketika mereka hendak melawan bangsa Filistin. Di situ Daud tetap, meskipun sudah disakiti, dia tetap taat sama ayahnya, tetap mau melayani saudara-saudaranya. Ketaatan yang Daud lakukan itu bukan semata-mata karena kekuatan Daud, bukan semata-mata karena kepintaran Daud. Saya yakin, kita semua yakin bahwa ketaatan yang Daud lakukan adalah buah dari keintimannya dengan Tuhan. Karena Tuhan pernah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau Daud tidak taat, tidak mau melakukan perintah ayahnya, dia tidak akan bertemu dengan Goliat. Dia tidak akan pernah mengalahkan Goliat. Bahkan dia tidak akan pernah menjadi raja atas Israel. Ketika dia taat, itulah pintu masuk dia menjadi Daud yang seorang raja yang namanya didengar oleh banyak bangsa Israel. Ya, jadi kita harus belajar sama seperti Daud. Biarkan keintiman kita dengan Tuhan mengalahkan permasalahan kita. Daud, saya percaya, selalu memperdengarkan telinganya dengan kebenaran firman Tuhan, dan itu yang menolong dia mencerna, memproses segala hal-hal yang buruk yang dia alami, bahkan menjadikan dia menjadi raja. Kita bisa belajar dari Daud untuk selalu dekat sama Tuhan dan tidak membiarkan kesulitan yang kita alami, rasa dendam, rasa sakit hati, rasa kecewa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita, merusak kehidupan kita ke depannya dan merusak hubungan kita sama Tuhan. Kita bisa belajar hal itu pada pagi hari ini dengan tidak menjadikan beban hidup kita sebagai penghalang, tapi sebaliknya kita harus menjadikan apa yang menjadi masalah kita, menjadikan kita sebagai pertumbuhan yang semakin dekat dengan Tuhan. Mari saudara-saudara kita jadi pulih dan terus naik bersama dengan Tuhan Yesus, dengan tidak menjauh dari Tuhan ketika masalah datang, tapi justru mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berterima kasih untuk firman pada hari ini. Kami percaya bukan sebuah kebetulan ketika Tuhan menaruh firman ini kepada kami pada pagi hari ini. Ajar kami Tuhan untuk berespon sama seperti Daud. Meskipun banyak orang yang mungkin di sekeliling kami menyakiti kami, melukai kami, tapi ajar kami untuk bisa memaafkan. Ajar kami untuk bisa mengampuni, bahkan mengasihi mereka. Ajar kami untuk bisa menerima diri sendiri dan segala kekurangan kami, sama seperti Tuhan telah menerima kami apa adanya. Biar kami bisa memproses segala beban dan luka hati kami dengan respon yang benar. Kami mohonkan kekuatan hati yang dari Tuhan untuk kami bisa pulih seiring dengan firman ini diberitakan. Biarlah firman ini boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sekian Devotion with ICC. Ketemu lagi pada Devotion yang selanjutnya. Sampai jumpa.